Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lalu Sopian Sauri dari jurusan Manajemen kelas D. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan manajemen dan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Mendengar kata manajemen, terlintas di pikiran saya kapan manajemen itu muncul dan tahun berapa. Beberapa ahli berpendapat awal mula sejarah manajemen tidak mempunyai sejarah atau pra-modern dan hanya merupakan pertanda-pertanda. Beberapa ahli yang lain mengemukakan bahwa sejak dulu telah terdeteksi tindakan yang mirip manajemen pada masa pra-modern terakhir. Salah satu contoh aktivitas yang paling terdeteksi adalah saat membayangkan piramida Mesir. 4.500 tahun yang lalu, piramida Mesir dibangun oleh ratusan ribu orang selama 20 tahun. Bisa dibayangkan, jika piramida tersebut dibangun tanpa ilmu manajemen, mustahil terbangun. Untuk membangun piramida itu, pasti dilakukan perencanaan atau planning, pengorganisasian pekerjaan, dan juga bahan baku atau organizing, pengarahan pekerjaan, dan juga pengendalian untuk memastikan semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Perkembangan ilmu manajemen dibagi menjadi 4 tahapan. Dimulai dari tahapan pemikiran awal, lalu era manajemen sains, lalu fase manusia sosial, dan yang terakhir era modern. Yang pertama, pemikiran awal manajemen. Pemikiran awal manajemen menurut Warren terjadi pada abad ke-20. Pada waktu itu ada 2 peristiwa penting yang tercantum dalam buku Adam Smith. Dan fase yang kedua yaitu era manajemen sains. Manajemen sains atau manajemen ilmiah dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick Winslow Taylor yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Management. Dan fase yang ketiga era manusia sosial. Pada era manajemen sains ditandai dengan adanya mazhab perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Mazhab ini tidak memperoleh pengakuan luas hingga tahun 1930-an. Yang menjadi katalis utama atas kelahiran mazhab ini adalah studi penelitian yang dikenal dengan eksperimen Hawthorne. Dan fase yang keempat adalah era modern. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh ahli manajemen. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Berikut beberapa fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, planning atau perencanaan, yakni melakukan perencanaan terkait tujuan dan target perusahaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yakni melakukan sinkronisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang ketiga, commanding atau pengarahan, yakni memberikan arahan kepada pekerja agar dapat menunaikan tugas mereka dengan baik. Yang keempat, pengkoordinasian, yaitu melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan atau kerontokan. Yang kedua, fungsi manajemen menurut George R. Terry.
Yang pertama, planning atau perencanaan, yakni pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atas asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, pengorganisasian, yakni penentuan, pengelompokan, dan penyusunan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, penempatan pekerja, dan penyediaan sumber daya terhadap tiap pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan, yakni membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, controlling atau pengendalian, yakni proses penentuan apa yang akan dicapai dan penelitian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, fungsi manajemen menurut Luder-Gulick. Berikut beberapa fungsi manajemen menurut beliau. Yang pertama, planning, yakni tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua, pengorganisasian, yakni kegiatan pembagian tugas-tugas kepada orang yang terlibat dalam kerjasama perusahaan. Yang ketiga, penempatan, yakni menentukan dan memilih sumber daya manusia. Yang keempat, pengarahan, yakni pemberian penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Yang kelima, reporting atau pelaporan, yakni pemberian informasi kepada manajer sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang tidak saya sengaja. Mohon dimaklumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.